Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sasa dari kelas AK703. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi Sistem Pengendalian Manajemen dengan judul Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Strategi Organisasi, dan Multinasionalitas. Secara singkat, presentasi ini akan membahas bagaimana kondisi lingkungan dan strategi perusahaan mempengaruhi cara manajemen untuk mengendalikan organisasinya. Sistem pengendalian manajemen atau SPM tidak bersifat universal, melainkan dipengaruhi oleh tingkat ketidakpastian lingkungan, strategi organisasi, dan tingkat multinasionalitas perusahaan. Semakin dinamis lingkungan, semakin inovatif strategi, dan semakin luas cakupan internasional perusahaan, maka SPM yang efektif harus bersifat fleksibel, terdesentralisasi, serta menyeimbangkan kontrol keuangan dan non-keuangan. Ketidakpastian lingkungan merujuk pada tingkat perubahan dan sulitnya memprediksi faktor eksternal seperti perubahan kondisi alam dan cuaca, iklim dan geografis, politik dan ekonomi, tindakan pesaing, pelanggan, pemasok, dan regulator. Nah, pengaruhnya terhadap SPM itu yang pertama adalah kalau lingkungan stabil, SPM itu cenderung formal dan mekanistik, sehingga banyak aturan, SOP, target kuantitatif, dan anggaran yang ketat. Lalu yang kedua, lingkungan tidak pasti atau dinamis membuat SPM lebih fleksibel dan organik. Maksudnya adalah lebih banyak komunikasi informal, diskusi, brainstorming, dan kontrol berbasis budaya dan nilai. Intinya, makin tidak pasti suatu lingkungan, maka tidak efektif kalau hanya mengandalkan kontrol kaku berbasis angka. Yang kedua adalah strategi organisasional. Nah, secara garis besar, organisasi yang lebih kompleks biasanya menentukan dua tingkat strategi. Yang pertama itu strategi perusahaan. Nah, perusahaan ini mengejar diversifikasi terkait yang tidak menyimpang jauh dari bisnis intinya. Atau perusahaan bisa aja mengejar diversifikasi yang tidak terkait atau tidak peduli dengan batasan fokus untuk bisnis inti mereka. Lalu yang kedua, strategi bisnis. Strategi bisnis ini seringkali disebut strategi bersaing yang mendefinisikan cara perusahaan atau entitas dalam perusahaan. Nah, ini sering disebut unit bisnis strategis. Untuk memilih bersaing di industri dan mencoba untuk mencapai keunggulan kompetitif relatif terhadap pesaingnya. Jadi intinya, SPM itu harus selaras atau fit dengan strategi. Kalau tidak justru bakal menghambat kinerjanya. Lalu yang ketiga ada multinasionalitas. Multinasionalitas ini menunjukkan sejauh mana sih perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya secara lintas negara. Artinya semakin multinasionalitas sebuah perusahaan, maka semakin luas pula wilayah operasinya. Dan otomatis semakin kompleks struktur organisasinya. Kompleksitas ini muncul karena perusahaan tuh harus menghadapi perbedaan budaya kerja, sistem hukum dan regulasi yang berbeda, serta kondisi ekonomi dan sosial yang tidak sama di setiap negara. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi SPM-nya, karena mereka membutuhkan desentralisasi kontrol karena di setiap negara itu kan mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi lokalnya. Lalu sistem pelaporan terintegrasi seperti ERP atau business intelligence supaya pemerintah pusat tuh tetap bisa memantau kinerja secara real time. Lalu perlu juga kontrol berbasis budaya, di mana melalui nilai bersama dan budaya perusahaan. Jadi perusahaan multinasional, SPM tidak lagi mengandalkan angka keuangan dari kantor pusat, tetapi harus bisa mengkombinasikan kontrol keuangan, teknologi, dan budaya organisasi. Lalu selanjutnya dalam konteks manajemen kontrol sistem atau MCS, satu atau lebih pilihan desain MCS dipengaruhi oleh perbedaan dalam beberapa aspek utama, yaitu kebudayaan nasional, struktur pengaturan industri, kepemilikan organisasi, kompleksitas produksi atau jasa, lalu manajemen dan pengalaman. Yang pertama, kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional kan beragam ya, perbedaan nilai budaya antar negara kayak power distance, individualisme,
uncertainty avoidance itu mempengaruhi gaya kepemimpinan, cara orang-orangnya berkomunikasi, serta tingkat formalitas kontrolnya. Nah, negara dengan power distance yang tinggi, kontrolnya tuh lebih sentral dan ada hierarkinya. Sedangkan negara dengan power distance rendah itu kontrolnya tuh lebih ke partisipasi. Lalu yang kedua ada struktur pengaturan industri. Hal ini mengacu pada tingkat regulasi dan persaingan dalam suatu industri. Pada industri yang sangat terregulasi seperti perbankan dan energi, perusahaan itu diwajibkan mengikuti banyak aturan dari pemerintah dan otoritas. Akibatnya, sistem pengendalian manajemennya itu cenderung lebih formal, penuh SOP atau prosedur, serta diawasi oleh audit yang ketat. Nah, sebaliknya pada industri yang kompetitif dan dinamis kayak teknologi, startup, itu lingkungannya berubah sangat cepat. Oleh karena itu, MCS-nya tuh harus lebih fleksibel, adaptif, dan memberi ruang untuk inovasi. Lalu yang ketiga ada kepemilikan organisasi. Nah, jenis kepemilikan ini menentukan tujuan dan fokus pengendalian. Pada BUMN, pengendalian tuh lebih menekankan pada kepatuhan terhadap regulasi serta akuntabilitas kepada publik. Nah, pada perusahaan keluarga, pengendalian cenderung lebih informal. Nah, ini bisa jadi berbasis pada kepercayaan dan hubungan personal. Sedangkan pada perusahaan publik, pengendalian itu sangat ketat karena mereka tuh menjaga kepercayaan investor, memenuhi standar transparansi, dan fokus pada kinerja keuangannya. Lalu yang selanjutnya ada kompleksitas proses produksi dan jasa. Nah, semakin kompleks suatu proses bisnis itu, maka semakin sulit kinerjanya diukur hanya dengan satu indikator keuangan. Perusahaan dengan produksi massal misalnya, itu mengandalkan standar kinerja, anggaran, dan target kuantitatif. Namun pada jasa profesional seperti konsultan, rumah sakit, itu lebih efektif jika berbasis dengan keahlian, etika profesi, dan budaya kinerja atau budaya organisasi. Nah, artinya kontrol non-keuangan itu menjadi amat sangat penting. Yang selanjutnya adalah manajemen dan pengalaman. Kualitas dan pengalaman manajer itu sangat menentukan bentuk MSC yang diterapkan. Misalnya, manajer yang berpengalaman itu biasanya mampu menerapkan sistem yang lebih strategis, lebih mampu mendelegasikan wewenang, dan menggunakan kontrolnya itu bersifat kepercayaan. Nah, sebaliknya, jika manajer kurang berpengalaman, maka sistem kontrol itu cenderung lebih ketat, formal, dan berorientasi pada aturan. Jadi kayak lebih kaku gitu. Nah, kesimpulannya, nggak ada satu sistem pengendalian manajemen yang cocok untuk semua perusahaan. Efektivitas MCS itu tergantung pada stabilitas lingkungan eksternal, keselarasan strategi organisasi, tingkat multinasionalitas, dan faktor tambahan seperti budaya, struktur industri, kepemilikan, kompleksitas proses, dan pengalaman dari si manajer. Nah, sistem pengendalian yang efektif itu harus fleksibel, adaptif, seimbang antara kontrol keuangan dan non-keuangan. Nah, makanya pendekatan ini perusahaan dapat lebih mudah menghadapi perubahan, mengoptimalkan kinerja, dan menjaga keunggulan kompetitifnya. Demikian sedikit materi dari saya. Terima kasih.